adalah Allah. Ketika seseorang tidak bicara Allah, maka dia banyak bicara dunia, maka Allah marah. Maka setiap keadaan ini bicarakan saja Allah. Jadi di mana kita berada, Allah saja. Allah saja. Karena Allah itu ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 25 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami di Lampa Channel. Bermanfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampa Channel, kita akan membahas ini ada seorang jamaah tabligh ini jahil juhal murakkab ini ya. Saya katakan seperti begitu saja. Dia mau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya begitulah kalau orang yang baru jadi baru kenal dakwah kemudian langsung dijadikan ustadz. Nah, ini merusak, lebih rusak lagi dari yang akan ditimbulkan orang yang berbicara tanpa ilmu, belum pernah belajar, kemudian berbicara tentang agama. Itu kerusakan akan hadir, akan terjadi di situ, dan lebih rusak lagi daripada singa kelaparan yang dilepas di antara domba-domba. Ya, seperti itu sahabat Lampa Channel. Keburukan itu yang akan terjadi kalau orang jahil yang berbicara tentang agama ini. Ya, sembarang saja ngomong, yang penting kamu mampu berretorika, yang penting kamu mampu berbicara, yang penting kamu berani tampil di depan, kamu berbicara tentang agama ini, maka itu sudah bagus. Lah, itu kerusakan yang akan terjadi lebih parah lagi daripada domba singa yang dilepas di antara domba-domba ya. Ayo kita saksikan sahabat Lampa Channel, antum saksikan secara keseluruhan. Ini kurang lebih 48 detik, nah, sampai 1 menit sahabat Lampa Channel, dan antum komentar-komentar yang baik-baik. Ini dia yang jelas jamaah tabligh ini. Ya, so ini kejahilan, kebodohan mau berbicara tentang agama. Ayolah kita saksikan. Ya. Ini buminya Allah, langitnya Allah. Jadi cerita Allah saja, mau susah mau senang. Karena di mana-mana ini adalah Allah. Ketika seseorang tidak bicara Allah, maka dia banyak bicara dunia, maka Allah marah. Maka setiap keadaan ini bicarakan saja Allah. Jadi di mana kita berada, Allah saja. Allah saja. Karena Allah itu ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Sama Grab sekarang. Grab ada di mana-mana sekarang. Tapi yang salahnya tukang Grab sekarang tidak bicarakan Allah. Nanti Grab ini semua akan ditanya oleh Allah. Untuk apa kau datang kemari dari lor ke lor, dari lembah ke lembah? Kau tidak lihat itu dai dari lembah ke lembah, dari lor ke lor, tidak bawa agamaku. Insyaallah jukue cambahe mari jahe. Ya, itu sahabat Lampa Channel. Bagaimana tanggapannya antum ini? Ya, ini kebodohan orang bodoh, dia disuruh berbicara tentang agama. Ini langitnya Allah, buminya Allah. Oke, kita sepakat. Ya, saya sepakat dengan itu. Ketika antum mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana, itu satu kebodohan untukmu. Ya, Allah tidak berada di mana-mana. Allah di atas langit. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, Ar-Rahman itu berada, yang Maha Pengasih berada di atas beristiwa di atas arasy. Ketika terjadinya Isra dan Miraj, Nabi SAW dengan malaikat Jibril menujunya kemana? Ke langit. Maka ketika kita mengatakan Allah berada di mana-mana, pertanyaan saya, Allah ada di WC? Ya, Allah Maha Indah. Antum mau disebutkan Allah berada di mana-mana dan Allah ada di WC seperti itu? Allah tidak kemana-mana. Allah berada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Subhanallah, di sepertiga malam terakhir Nabi SAW khabarkan Allah Subhanahu wa ta'ala turun di sepertiga malam terakhir. Ya, Allah turun di sepertiga malam terakhir. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, ya, ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ya, dan datang Rabbmu dan bersama para malaikat juga datang ya pada hari kiamat nanti ya. Subhanallah. Itu suatu kebodohan ya sahabat Lampa Channel. Ya, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kemana ada di mana-mana dan tidak kemana-mana, itu suatu kebodohan. Dan juga
yang luar biasa yang sahabat Lampa Channel, disamakan Allah dengan tukang Grab, subhanallah. Ya katanya Grab itu masuk neraka. Ya, orang turun naik gunung turun gunung, masuk lembah, yang bicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Grab itu masuk neraka. Itu Grab itu aplikasi, bosku. Ya, Grab itu aplikasi. Bagaimana mungkin ceritanya? Ini ngomong saja ya. Ya makanya itu pakai ilmu ya. Ya. Jadi orang berilmu qabla qouli wal amal. Ya, berilmu dulu sebelum beramal, belajar dulu sebelum berbicara tentang agama ini. Kemudian yang berikut, di situ menarik, ada rokok yang dia pegang, ada yang rokok. Mungkin dia ikut fatwanya si Gondrong ini. Coba antum dengarkan dulu fatwa si Gondrong ini. Hai, antum dengarkan dulu. Menjadi haram. Kapan? Ketika dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung. Ketika ibu-ibu hamil, maka menjadi haram. Tapi selama tidak, makruh. Muhammadiyah haram. Gara-gara itulah saya mengatakan orang NU masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU nggak percaya, yang membunuh bukan rokok, tapi malaikat Israel alaihi salam. Tapi lah Muhammadiyah wediki saukur, Pak. Karena peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Iya, itu sahabat Lampa Channel. Jadi yang dia dengar mungkin seperti itu, fatwa-fatwa nyeleneh seperti itu dari orang-orang yang sesat. Ya, para Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Wah, di dalam Al-Qur'an tidak ada sebut rokok dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir tidak ada sebutkan. Ya, tadi saya sudah bacakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Janganlah kalian membinasakan, menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Ya, antum lihat. Itu bukan tidak ada rokok, iya, tapi rokok itu membinasakan atau tidak membinasakan. Secara fitrah sebagaimana, coba tanya pada dirimu secara fitrah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Wala tulqu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh dirimu, membinasakan dirimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Penyayang kepada dirimu, ya. Sayangilah dirimu, janganlah kamu merokok menghancurkan dirimu sendiri, karena rokok itu akan membinasakan diri sendiri. Kan kita punya dasar. Nabi SAW bersabda, itu merupakan kaidah Islam, la darar wa la dirar. Jangan membinasakan dirimu apalagi orang lain. Seperti itu, dari rokok itu haram, ya. Rokok itu haram. Bukan fatwa-fatwa nyeleneh tadi yang seperti kita berceramah kemudian pegang rokok, subhanallah, ya. Itu suatu kejahilan sahabat Lampa Channel. Bagaimana tanggapan sahabat Lampa Channel? Kita diskusi di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.